Jamaah rahimakumullah. Kemuliaan manusia itu terletak pada takwa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya dari bawah. Dikatakan wa min dzalikal kiramati fid dunya wal akhirah, dan demikian dari kemuliaan di dunia dan di akhirat itu terletak pada sababiyah takwanya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kamu semuanya, indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu semuanya. Faja'alal kiramati, dijadikan kemuliaan indahu, di sisi Allah, bitakwa, itu dengan takwa. La bil insabi, ingat, bukan dengan nasab. Wala bil ambali, dan bukan dengan harta. Wala bisyai'in akhara, dan bukan dengan sesuatu yang lainnya. Wakam, dan berapa, wa'adallahu wa rasulahu ala taqwa, telah dijanjikan oleh Allah dan utusannya terhadap orang yang bertakwa, min khairati wasadati, dari kebaikan dan kemuliaan, wadarojati, dan juga derajat. Jadi kalau kepengin mendapatkan derajat, pangkat, kedudukan baik dunia maupun akhirat, dengan takwa. Wahasanati, dan kebaikan. Wasolahi wa falahi, dan juga kesuksesan, kebahagiaan. Wa khanaimi wa arbahi, yatulul diknuha wa yata'adzaru khasaruha. Itu semuanya dengan takwa. Wa ma'ahsanu makila fil makna, sebagaimana ya, sebaik-baik apa yang dikatakan di dalam makna, mayyattaqillaha fadzakalladzi siqa ilaihi mutajarriru bih. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siqa ilaihi, disematkan kepada orang itu, al-mutajirur rabih, itu gelar pedagang yang beruntung. Jadi kalau orang bertakwa itu akan menjadi pedagang yang beruntung. Kenapa? Anal hayati katijarah, orang hidup ini seperti orang yang sedang berniaga. Ada yang nanti beruntung sebagaimana di surat Waqiah dikatakan, fa amma in kana minal muqarrabin farahun wa raihanu wa jannatu na'im. Dan ada orang yang kembali modal, namanya salimin, salimin, itu dikatakan fa amma in kana ashabul yamin fasalamu laka min ashabul yamin. Kemudian ada orang yang rugi yang disebut kadzibin, fa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau orang mendustakan ajaran Allah, fa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulun min hamim, akan diturunkan kepadanya hamim. Hamim itu kondisi panas. Makanya kalau saya sampai mendustakan agamanya Allah, dadanya panas. Paham? Tersinggungan. Kalau panas ketemu panas, meledak. Ya kan, konslet gitu ya.
Itu fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Udah, naudzubillahi min dzalik. Lebih lanjut, wakila aidan, dan dikatakan juga oleh penyair, man barang siapa arafallaha, yang mengenal Allah. Makanya kita wajib mengenal Allah itu. Ya. Dengan apa? Memahami sifat 20. Ya. Nih, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan juga memahami sifat wajib 20, sifat mustahilnya ada 20. Kemudian sifat jaiznya. Ingat, sifat jaiz itu sifat wenangnya Allah. Makanya perhatikan Bapak Ibu, tadi di musola Permata Japos dijelaskan ya, Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan setiap kita semuanya ini dalam hidup bertautan dengan 3 perkara. Itu pasti. 1 perintah, 2 larangan, 3 takdir. Itu paham gitu ya? Perintah Allah wajib dikerjakan, larangan Allah wajib ditinggalkan. Setelah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kita pasrah karena ada takdirnya Allah. Saya ingat dulu itu pernah ngaji di Muntilan ya, tahun 96 ya, di tempatnya Mbah Yai namanya Mbah Ahmad Mbang Sri Muntilan. Guru saya pada saat itu usia 115 tahun. Nih, 115 tahun. Pernah saya ceritakan itu. Saya nanya perihal masalah bekal hidup. Beliau cuma hujah 2 kata. Ihdinas siratal mustaqim wa qina syarra ma qadait. Ternyata itu isinya adalah termasuk yang dihujahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu isinya perintah dan larangan. Wakina syarra ma qadait, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya ketentuanmu. Nih, makanya pada pembahasan di Lembang itu ya, itu dinyatakan ada orang yang apa? Dari akil balik melakukan kebaikan-kebaikan, tapi karena ditulis dia menjadi orang yang celaka, pada saat mau ajal, walaupun selama memerah susu dia melakukan perbuatan maksiat yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Pun demikian ada orang yang apa? Melakukan maksiat-maksiat, tapi karena dia ditulis menjadi ahli sa'adah, pada saat mau ajal, maka walaupun selama ya ibarat kata memerah susu kambing, maka dia masuk ke dalam surga. Itu makanya kita ini hidup berbuat baik, tidak boleh ujub, sombong, takabur. Sementara yang berbuat salah tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena semuanya itu kembali kepada kekuasaan Allah. Makanya ingat-ingat Bapak Ibu ya, seperti layaknya itu orang main bola. Orang main bola itu harus menjalankan perintah aturan permainan bola dan harus meninggalkan larangan aturan main bola, dan harus mengikuti takdirnya permainan yang kuasanya Allah. Paham? Kalau sudah mengikuti peraturan, ada yang kalah, ada yang menang, itu takdir. Karena itu kita mesti minta tolong kepada Allah. Wakina syarroma qada'e, yang kalah supaya jadi menang dengan berdoa. Apakah bisa dirubah? Di dalam Al-Quran dikatakan wa yuthbitu mayyasha, Allah bisa menetapkan apa saja yang sudah ditetapkan 9 bulan 10 hari 4 bulan di dalam kandungan ibu.
Tuh, wa yuthbitu mayasa, tapi Allah bisa wa yudhibu mayasa, menghapus. Itu, menghapus apa-apa yang telah ditetapkan. Dengan apa? Dengan doa. Tuh, satu di antaranya, karena Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku ini memberikan apa yang diminta asalkan kewajibannya dipenuhi dan yakin. Tuh, paham ya? Makanya jangan sampai kita pesimis. Di dalam ajaran Islam itu kita ini diperintahkan untuk optimis dengan selalu berdoa. Nah, kemarin di tempat Pak Sukir itu santri nggak boleh ngar-nger. Tahu ngar-nger? Kuriman, cacingan, cungkring gitu ya. Harus semangat, harus berani. Nggak boleh kolokan. Itu ingat-ingat di situ. Kenapa? Karena punya Allah. Maka di sini penting, kalau kita punya Allah, Rabb kita mesti kenal siapa Allah. Maka dikatakan di situ, lihat kitabnya. Man barang siapa arafallah, yang mengenal Allah, falam tuhnihi, maka tidak mencukupi dirinya ma'rifatullahi fadaka, pengenalan terhadap Allah itu, syakiyu, maka itulah orang yang celaka. Jadi tidak cukup kita mengenalnya. Madharra dat ta'ati manalahu, tidaklah membahayakan pemilik ketaatan segala apa yang diperolehnya. Fi ta'atillahi, di dalam berbakti kepada Allah, ma wa ma dalakia. Ya, ingat-ingat. Dan segala apa yang ia jumpai. Jadi kalau cuma kenal doang tapi nggak menjalankan perintahnya, nggak ninggalin larangannya, maka itu tidak cukup. Sekarang banyak kayak gitu. Udah, Allah kan maha tahu, cuma gitu doang. Bahkan malah kadang ngomong, terserah yang di atas, padahal yang di atas genteng. Kan seringnya gitu ya. Ini nggak cukup kayak gitu, ya. Kan sering sampean itu kadang-kadang ya, saya sering dengerin omongannya santri itu, santri yang dekat dengan saya gitu ya. Gitu. Kan ada Allah, Pak. Iya bener, tapi kita harus taat. Perintahnya harus dijalanin, larangannya harus ditinggalin. Jangan cuma ngomong ada Allah, jangan cuma ngomong Allah maha tahu. Udah Allah tahu, Allah maha tahu, tidur baik. Ini aja tahu dibilangin balik ya, maaf ini ya. Jadi ingat-ingat di sini ya, man arafallahu falam tuhnihi, orang mengenal Allah tidak cukup mengenal saja. Ma'rifatullahi fadaka syakiyu, pengenalan terhadap Allah, maka itulah orang yang celaka bila kenal tanpa melakukan ketaatan kepadanya. Kenapa? Man darada ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madalakiya, tidaklah membahayakan pemilik ketaatan segala apa yang diperolehnya dalam berbakti kepada Allah, dan tidak segala apa yang ia jumpai. Kalau kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ketemu apa saja pasti selamat. Jadi orang susah ya selamat, jadi orang sukses ya selamat, jadi orang sehat ya selamat, jadi orang sakit ya selamat, dagangnya laris ya selamat, dagangnya nggak laku ya selamat. Itu pokoknya ya, min kulli halin salama. Kalau orang itu menjalankan perintah Allah dalam keadaan apapun selamat. Subhanallah. Paham ya? Kenapa? Kalau orang sakit dia selamat. Kenapa? Karena kalau orang taat, sakitnya itu menjadi penghapus dosa. Jangan kayak Ustadz Danu, orang sakit kok katanya ya, siksaan dari neraka. Orang sakit nanti katanya pasti masuk neraka. Itu kan nggak ngaji dia. Ya maaf ya, sampai lihat itu di
ya, di apa, di YouTube. Makanya sampean jangan suka ngaji di YouTube. Itu dinyatakan gitu. Naudzubillahi min dzalik ya. Itu menafsiri surat As-Sajdah ayat 21. Kan nggak pakai ilmu tafsir itu. Jadi kalau yang namanya musibah, Bapak Ibu, ada 3. Contoh sakit. Orang sakit itu ada 3 wajah, ada 3 keberadaan, ada 3 nilai di hadapan Allah. 1, sakitnya menjadi pengangkat derajat. Sakitnya menjadi pengangkat derajat. Apabila orang sakit itu tidak ngeluh dan tidak kepengin sembuh. Ada enggak? Apabila sakitnya tidak ngeluh dan tidak kepengin sembuh, kecuali disembuhkan oleh Allah. Tuh. Jadi kalau misalnya sampean sakit nih, ya sakit, nggak mau sembuh tapi nggak mau berobat, ya itu nggak ngangkat derajatnya, tapi nyungsepin kamu, paham ya? Disungsepin gitu derajatnya, paham? Yang kedua, sakit itu menjadi takfirul dzunub, penghapus dosa. Jadi dosanya orang sakit dihapus semuanya itu. Bahkan kalau sembuh nanti diganti dagingnya, darahnya dengan yang baru. Itu. Jadi seger, jadi sehat gitu ya. Itu. Apabila orang sakit itu tidak ngeluh dan kepengin sehat dengan ikhtiar yang benar. Paham? Tidak ngeluh dan dia itu ikhtaro, melakukan ikhtiar, ya. Seperti misalnya di situ ke dokter berobat, maka sakitnya akan menjadi ya penebus dosa. Nah yang ketiga, sakitnya itu yu'awalu adzabun fid dunya, sebagai azab yang awalkan di muka bumi, sebagai siksaan. Apabila sakitnya ngeluh kemudian tidak mau ikhtiar berobat, itu siapa? Siapa yang suka kayak gitu kalau sakit? Halo? Sama mbahnya ya. Itu ingat-ingat ya. Jadi kalau sakit itu. Jadi kalau misalnya di situ nggak kuat sakitnya, maka berobat. Ya paham? Udah aduh minum obat nggak mau, jempet pakai pintu. Ini ya, itu. Jadi lebih lanjut, ya. Lebih lanjut dikatakan, ma yasna'ul abdu bi'izil ghina, ma yasna'u, apa yang bisa diperbuat, ya. Al-abdu oleh seorang hamba bi'izil ghina, dengan kemuliaan kekayaan. Wal izu, sementara kemuliaan kullal izi lil muttaqi, itu terletak bagi orang yang bertakwa. Perhatikan di sini. Jadi walaupun punya harta, punya banda, ya, dia itu mulia tidak apabila tidak punya takwa. Paham di situ ya? Nih. Jadi orang itu dalam kondisi apapun mulia manakala takwa. Tidak sedikit ya, orangnya bandanya banyak karena nggak punya takwa, akhirnya dia menjadi hina di hadapan Allah. Karena apa? Bandanya hanya dijadikan sarana maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah saya sampai itu tidak dijadikan berlimpah hartanya, karena saya yakin kalau sampai berlimpah hartanya nggak ngaji, bisa jadi ada yang lagi statusnya ya, ada yang wah ya lagi di gunung, ada yang lagi di macam-macam di penginapan ya, naudzubillahi min dzalik, ada yang lagi di kopian, ada yang di sawah gitu ya, ada orang itu nggak pernah ngaji, masjidnya di sawah,
Ya di sawah gitu, naudzubillah min dzalik. Coba makanya kalau orang itu maaf nggak punya takwa ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Duite okeh ora tau adus. Paham? Uangnya banyak jarang mandi. Kenapa? Ya sampean bisa ngeliat tuh orang yang banyak duitnya gitu, ngurusin dagangan terus celananya aja sobek nggak berasa. Mendingan kita pas-pasan tapi mandinya sering. Dari kalau nggak percaya silakan itu. Kalau sampean teliti, naudzubillah min dzalik itu. Ya. Makanya ingat-ingat di sini mayasnaul abdu bi'isil khidah. Ya. Jadi apa yang diperbuat oleh seseorang hamba itu bukanlah dia itu mulia dengan kekayaannya. Wal isu kullal isil lil muttaqi. Itu harus diyakini betul-betul. Qala ulama, lebih lanjut berkata para alim ulama, ridwanullahi alaihi muttaqwa. Ridwanullahi, keridhaannya Allah, alaihim, atas mereka, at-taqwa, yang bertakwa. Tuh. Kalau nggak takwa nggak diridhoi. Itu. Istri nggak takwa, wah naudzubillah min dzalik. Itu makanya hati-hati ini istri. Kalau istri disuruh oleh suami tidak taat, dipanggil misalnya oleh suami itu nggak memenuhi panggilannya, malaikat sab langit 1 sampai 7 melaknat semuanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jadinya cerewet. Karena apa? Karena keberatan laknat. Tuh, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak terus jadinya meneng baik. Karena apa? Karena keberatan laknat. Coba siapa yang mampu menerima laknat malaikat kok langit 1 sampai langit 7. Subhanallah. Ini contoh. Jadi dikatakan ridwanullahi alaihim at-taqwa. Keridhaan Allah atas mereka yang bertakwa. Ibaratun. Kemudian diungkapkan di sini ani atas takwa itu imtisali awamirillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah ta'ala, wajtinabi, dan meninggalkan nawahihi, apa yang dilarang, dohiron wa batinan, baik lahir maupun batin. Itu takwa. Jadi kan ironis sekarang ini, kalau ada orang takwa, kita diperintahkan sabar nggak sabar, perintahkan syukur nggak syukur. Nih, ya bagaimana mau jadi? Naudzubillah min dzalik. Ini sampai dikatakan di situ, maaf ya, orang takwa itu cirinya itu. Ini orang takwa. Kalau suami istri ini takwa, itu dikatakan wa idza nadhara saratka. Kalau kamu melihat pasanganmu terasa enak. Itu qurrata ayunin, sedep dilihat. Itu tandanya orang takwa. Aduh, maaf ini, makanya beli cermin yang gede. Beli cermin yang gede gitu. Jadi kalau misalnya saya sampai itu dilihat oleh keluarga kok senep, coba beli cermin yang gede biar setiap hari nyermin. Nah untuk cermin, tapi di sini Allah, aduh kena maning. Ya, ini ingat-ingat ya. Jadi istri yang saleha 4. Pun demikian dutin, lawannya suami yang soleh juga 4. Itu 1. Wa idza nadhara sarotka. Kalau kamu lihat seneng, nyaman. Makanya ibu-ibu nanya nanti ke suaminya, Pak, Bapak kalau ngelihat aku ya seneng apa senep? Gitu. Coba itu jujur-jujuran gitu ya. Coba sambannya pokoknya apa adanya, ngomong aja gitu terang-terangan. Nah kalau misalnya aduh aku kalau ngeliat kamu kok langsung mahnya kumat, darah tingginya naik gitu ya, ya samban harus terima, harus berubah, paham gitu ya. Udah nanya begitu dijawab terang-terangan ngambek ya nggak benar. Paham ya? Kalau dijawab ya harus mengakui. Itu 1. Kemudian yang kedua, wa idza amara ata'atka. Kalau disuruh nurut. Nih, kalau disuruh nurut gitu ya, paham? Ya coba kira-kira sampai nurut sama enggaknya itu berapa persen?
Banyak nurutnya apa banyak enggak? Ini sampai ini ujiannya begini ya, sering saya katakan itu. Saya ngaji dari kecil kayak gini. Kalau misalnya perempuan istri lagi goreng tempe. Lagi goreng tempe. Tempe harganya berapa, Bu? 3.000, 5.000 apal banget. Itu tempe gede banget itu, 5.000. Ya, gitu. Minyak itu pokoknya sama wajan sama kompornya berapa ya? Harganya ya goreng tempe. Dipanggil suami. Kira-kira kompornya dimatiin, tempe 3.000 itu ditinggalin nggak? Hah? Loh ini pakai loh, karena ilmu agama itu ada namanya ilmu mantik. Ilmu mantik. Jadi di situ ada yang disebut wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Pakai akal itu loh. Nah kalau misalnya sampean dipanggil suaminya, udah suaminya tekep, gagah, pinter, pisan, lu dipanggil kok sama tempe lah, mahalan tempe, itu keterlaluan. Iya Pak ya? Coba, mestinya kan kalau ngikuti hadis Nabi ini, dimatiin sebentar, blek. Iya pakai. Kan udah datang. Nah kira-kira ada nggak perempuan kayak gitu? Udah. Alah, ya nggak malu ada saksinya 4 itu. Saksinya 4 ya, Roro itu. Ya biarin ngomongin sendiri, no. Kalau ngomong yang lain pada kesinggung nanti. Gitu ya. Ini contoh ya, latihan gitu ya. Pun demikian suami kayak gitu. Ketika istri membutuhkan ya, di situ taat. Ketika istri ngelihat suami ya harus sama saja sampai nanya. Suami ngomong, istriku, kamu kalau ngelihat aku mules nggak? Itu demen nggak gitu ya? Ini harus, kenapa? Karena dikatakan alamatu min ahli taqwa tabassumul wajhi. Tandanya ahli taqwa itu wajahnya berseri-seri. Contohnya baginda Nabi itu digambarkan dalam nazam. Lu sampean kan rajin banget mulutan, tapi gimana sih? Makanya Sifahul Qulub itu mulutannya dengan apa? Dengan membahas isi kandungannya. Ini tak ajak sampean baca perjanji ya suaranya pletak-pletok nggak keruan gitu ya. Ini ya. Itu kan dikatakan anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri itu ya. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, wajah kita mestinya seperti apa? Nurun, cahaya. Bahkan kabadrun ya, itu indahnya, itu laksana ya, rembulan. Coba sampai lihat. Silakan sampai itu nanti diskusi di rumah. Coba dong. Itu. Coba, saya yakin sampai nggak pernah natap ya. Nggak pernah natap wajahnya. Iya, Bu ya. Bahkan malah lampunya dimatiin, nggak berani. Itu salah gitu ya. Itu kedua, ingat-ingat itu. Pokoknya nggak laki nggak perempuan, kalau disuruh itu ya maka ya taat. Kemudian yang ketiga, wa idza khaifta, kalau suami nggak ada, istri yang solihah, perempuan solihah itu menjaga kehormatan suami. Jaga kehormatan suaminya dulu dengan tingkah laku yang baik, dengan perangai yang bagus, termasuk anak dan sebagainya. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, dijaga perangainya, itulah orang takwa. Kemudian yang keempat, wa idza khaifta, kalau nggak ada suami, nggak ada istri, maka menjaga kehormatan diri. Itu. Ini 4 konsep ini nggak bisa ditolak. Merupakan konsep kebaikan yang sangat-sangat rasional. Jadi pertama ingat-ingat, orang takwa itu dalam konteks sosial, hubungan rumah tangga, suami istri, anak dan orang tua, itu ketika saling memandang itu nyaman. Ya. Nih, bukan hanya indah gitu ya. Kalau indah itu relatif gitu ya. Jadi kalau indah nanti waduh mas aku ini waduh tampangku ini 5 koma gitu. Bukan masalah itu, masalahnya adalah rasa di situ. Subhanallah gitu ya. Silakan coba bapak-bapak
Nih, yang jujur nih, yang balak 6, pernah nggak selama ini ngomong ke istri sampean, wahai bidadariku, pernah nggak? Paling ngomongnya apa? Ayo jujur ini, paling ngomongnya, oh nerakaku lah, repot ini, mentang-mentang sudah punya anak, sudah punya cucu jadi neraka. Giliran dulu waktu masih pacaran bidadari, pret. Hati-hati. Coba itu ya. Kenapa? Karena doa Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ingat-ingat tuh. Qurrata ayun. Rabbana wahai Rabb hamba, hablana berikanlah kepada hamba min azwajina dari pasanganku, wa dzurriyyatina dan keturunanku. Qurrata a'yun, menjadi orang yang ketika dipandang itu sedep, ketika dipandang itu menenangkan hati. Maka ingat-ingat itu satu. Maka caranya itu kalau Mbah Yai Sofan guru saya itu ngajari baca bismillah 15 balik, kemudian tiupkan ke telapak tangan, usapin ke muka, supaya apa-apa yang nggak ngenakin di muka hilang. Itu paham gitu ya. Jadi sampan itu, tapi jangan kenceng-kenceng. Sampan mau ngadep istrinya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti istrinya ngomong, emang aku kuntilanak, oh kurang ajar itu. Ini ya, itu penting ya. Jadi kalau misalnya kau nggak nyaman di antara sampan, coba didoain itu. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah saya berikan juga doa mahabbah ya. Ini kadang-kadang orang doa mahabbah dipakai ketika belum jadi. Begitu jadi nggak dipakai. Itu diantaranya mahabbah rumah tangga. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Itu terus lagi Allahumma sakhil li qalba zaujiha ya au zaujahu wa dzurriyyati gitu alayya mahabbati wa mawaddati wa qadul hajati. Insyaallah nanti pada saling nurut. Nih, saya yakin sampan nggak pernah doain ya mahabbah. Iya Pak ya. Ya Pak ya. Paling doainnya malah kebangetan doainnya, malah doain jelek. Naudzubillah min dzalik. Kembali lagi ke kitab sebentar. Disertai istisyari ya, dengan merasakan, menampilkan takdzimillah, pengagungan terhadap Allah, wal haibati, dan rasa segan kepada Allah, wal khasyati, dan rasa takut, warahbati minallah, dan gentar kepada Allah. Ingat-ingat nih, jadi orang takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, disertai mengagungkan Allah. Kalau saya nggak menjalankan, nggak meninggalkan larangannya, maka saya takut karena Allah itu maha segalanya. Bisa saja sekali ya diambil nyawanya, coba naudzubillah min dzalik di situ. Hati-hati. Makanya kita harus terus-menerus jalanin perintah. Jangan sampai bermaksiat. Kenapa? Jangan-jangan pas lagi maksiat Ngasroil datang til lepek-lepek. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya kita harus mengagungkan Allah. Wal haibah, yaitu rasa yang namanya haibah itu rasa segan. Ya, tapi segan yang sangat. Wal khosyah, rasa takut. Kemudian waruhbah, itu rasa gentar. Ingat-ingat itu diapalin itu. Jadi kalau saya sampan itu tidak punya rasa takdim kepada Allah, contoh ya, ini sering ibu-ibu maaf ya, mentang-mentang di WC, mentang-mentang lagi nyuci piring, udah kayak pemain bisbol ya, udah dicincing kayak gini, udah kayak gitu, belakangnya sobek lagi, naudzubillah min dzalik ya, udah pakai pakaian ini, nggak sadar kalau lagi dilihat oleh Allah. Ya Pak ya, bahkan tidur, udah tidur gitu, udah gelebak kayak gajah jatuh ya, udah kayak gitu, pusarnya kelihatan persis ya, pusarnya hitam kayak rong corong. Itu coba di sini naudzubillah min
Itu namanya nggak mengagungkan. Padahal ketika kita tidur, Allah ngeliat, malaikat ngeliat. Coba di situ, ingat-ingat ya. 3 perilaku hendaknya diterapkan. 1, takdimunillah. 2, haibatillah. Kemudian 4 ya. 3, khosyatillah. 4, rohbatillah. Ini wajib ini kalau kepingin jadi wali. Ini dipelajari betul-betul. 4 karakter seorang takwa yang sejati. 4 karakter seorang walinya Allah. 1, takdimu lillah, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu. Ini jangan sholat kok bau keringet, ampun kecoa aja nggak mau deket. Ini giliran mau kondangan, mulut aja disemprot. Kupingnya disemprot, keterlaluan banget gitu ya. Alhamdulillah min, maaf ini ya. Ya maaf ini ya. Giliran sholat naknya. Monggo. Yang kedua yaitu wal haibah. Harus punya rasa segen, nggak enak. Itu. Jadi kalau misalnya sholat, ya Allah aku sholat kok pakai mekena gini kotor, itu nggak enak gitu loh. Ini malah sengaja nggak ada yang lihat ini. Naudzubillah min talik di situ. Kemudian yang ketiga wal khosyatillah, rasa takut kepada Allah. Takut mbok nggak diterima, takut mbok nggak diampuni, takut nggak ditolong itu. Ya. Kemudian yang keempat rahbatillah, yaitu gentar. Ini gentar. Ini naudzubillah min dzalik, malah di depan, mestinya kan di depan Allah orang gentar itu ya. Orang gentar, tahu gentar? Gemeteran gitu loh, coba jawane. Gentar ya deg-degan gitu ya. Bisa nggak orang deg-degan di hadapan Allah? Orang deg-degan bisa nggak kira-kira tidur? Jadi kalau lagi dzikir itu 4 itu dipakai. Ya, takdim, kemudian apa? Haibah, khosyah, rohbah. Nah kalau 4 ini dipakai, bisa nggak kira-kira kita ini dzikirnya sembari tidur ngantuk? Jadi kalau orang itu dzikir sampai tidur, sebenarnya orang takdim mengagungkan, orang rohbah, ya, orang khosyah, ya, atau orang haibah, atau orang dablek. Saya ulangi ya. Kalau orang misalnya itu ngaji dzikir sampai gitu loh, gitu ya. Kira-kira orang itu orang takdim, orang haibah kepada Allah, orang khosyah kepada Allah, apa orang rohbah, apa orang dablek? Udah ngerti kan kitabnya gitu ya. Berarti selama ini sampan suka dablek enggak? Ya Allah. Malah kadang-kadang ada orang doa itu, saya udah rampung doa ini masih ngorok. Ya, ini aduh mama udah ibu-ibu udah punya cucu kok, ya Allah ngadep Allah doa kok sampai ya ampun, yang imam udah pergi masuk kamar masih kayak gini aja. Masih kayak gini kan, keterlaluan, masih kayak gini. Kirain khusyuk, tahunya tidur. Ya maaf loh. Ini kalau kita ngaji kayak gini kan kena semua gitu ya Allah. Naudzubillah min dzalik, monggo ya. Waqala, dan berkata ba'dul mufassirin, para ahli ulama tafsir rahimahullah, semoga beliau-beliau diridhai oleh Allah, dirahmati Allah, pun demikian kita semuanya. Fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah SWT, surat Ali Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Huwa adalah ayyuta'a, maksudnya hendaklah mematuhi, fala yuqsa, jangan bermaksiat, wa yudhkara, hendaknya ingat kepada Allah, fala yansa, jangan lupa kepada Allah, wa yushkara, hendaknya bersyukur, fala yukfaru, jangan kufur. Intaha, sampai sini. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau orang takwa benar-benar itu makanya kemarin ya
Dikata nih, saya kasih resep ini perempuan-perempuan. Dengerin nih, mumpung ngaji. Jadi kalau perempuan itu jadi walinya Allah gampang banget. Gampang banget itu. Ya. Bahkan meninggal itu pasti dipastikan oleh Nabi masuk surga husnul khotimah. Itu ketika meninggal suaminya ridho. Tapi ridhonya suami bukan karena mau nikah lagi. Aku ridho kamu itu pulang ke rahmatullah. Memang aku harapkan karena sudah ada penggantinya. Oh geblek itu, bukan itu. Ya, ridhonya itu karena apa? Akhlak baiknya. Makanya akhlak perempuan yang baik nggak usah macem-macem, nggak usah bikinin kopi buket, nggak usah. Karena warung banyak. Ingat-ingat tuh. Nggak usah sampan itu, masakin anu banget, nggak usah. Tapi sampean kalau ribut sama suami, minta maaf duluan, pegang tangan suami. Pokoknya aku nggak mau lepasin tanganku kalau akang nggak ridho kepadaku. Kalau sampan itu bisa kayak gitu, wali. Wali ya. Pak Bulo, Pak Nauri, Mbah Pri, mana tadi Mbak Usni, gimana coba? Pak Tolha, jangan kayak dia itu. Jadi itu resepnya itu doang. Tapi kebanyakan sampean itu perempuan maaf karena digambarkan tidur tengkurap nguci pintu, ditinggal nangis. Paham ya? Amalin. Diamalin tuh. Jadi kalau misalnya ada selisih sedikit pendapat dan sebagainya, kok suaminya misalnya marah, sampan pegang tangannya. Saya yakin walaupun kejam kayak apa suami pasti nggak akan marah. Itu kalau istrinya ngomong kayak gitu, pokoknya bang, tanganku nggak akan aku lepas sebelum abang ridho kepadaku. Pasti demennya luar biasa. Iya nggak Pak Nauri? Iya tuh Pak Toha, Pak Mas Bulo. Iya, semuanya sepakat ini. Loh, mau ini pengajian bareng-bareng, mau takwa ya itu, nggak usah kemana-mana. Ini sampai ngaji seminggu misalnya 21 kali ya, setiap menit ngaji gitu. Atau misalnya sampai itu sholat duha, sholat tahajud, tapi sampai nggak pernah minta maaf duluan kepada suami, pertanda istri songong. Udah songong itu maaf. Kalau songong berarti ya bukan solih. Itu gampang banget sebenarnya, tapi beratnya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, ini resep ampuh luar biasa. Wa idza arada yu'idu 'anil waswasi syaitan yajma'u tuh fi naumihi. Itu. Kalau sampean kepengin nolak setan masuk ke dalam rumah sampean, jangan suka tidurnya nggak bareng sama suami atau istri. Itu. Nah kalau yang janda nggak usah ngomong, nyari gitu. Kalau yang janda ini jangan protes, ini yang punya ini. Paham di situ ya? Itu. Nah kalau janda beda lagi nanti. Dikatakan ini maaf ya, itu janda dikatakan ya, sabiku ilal jannah. Ada perempuan melesat masuk ke surga duluan. Bikin heboh semuanya. Itu. Langsung melesat. Dikorek-korek ternyata janda. Tuh, janda yang masuk duluan ke surga. Kenapa? Yaitu janda cantik yang tidak mau nikah lagi karena belain anak yatim. Alah, bisik-bisik tetangga mulai terdengar di telinga. Alah, ini suaminya baru di 40 hari udah chattingan, tutup lawang surga 8 nih ya. Itu jadi kalau ada janda walaupun dia banyak yang ngantri yang ngerayu, dia tidak nikah lagi karena apa? Belain anak yatim. Itu sabiku ilal jannah. Subhanallah. Itu ceritanya seperti itu. Tapi kalau duda, ada duda enggak? Kalau duda itu di dalam kitab namanya Irsadul Ibad dikatakan ada rombongan malaikat turun
barisan ribuan, rugi lu, rugi lu, rugi lu, semuanya gitu ngomong, rugi lu, rugi lu. Akhirnya yang paling ujung ditangkap, ngapain sih ngomong rugi semua? Ternyata apa? Karena ketika kamu punya istri, kamu sholat 2 rakaat dilipat gandakan menjadi 1000 rakaat. Ketika kamu meneteskan keringat, maka turun 1000 ampunan dilipat gandakan menjadi 1000 ampunan. Tuh, itu kalau laki-laki. Tuh bedanya masing-masing. Riin. Itu ada keterangannya semuanya. Jadi sampai